Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Pro Revenge. Berikut kisahnya. Cerita pertama, neraka tidak memiliki kemarahan seperti saat aku dihina. Cerita ini dimulai 31 tahun yang lalu, tapi bagian balas dendamnya murni kebetulan yang dimulai 2 tahun lalu. Aku akan mempersingkat beberapa bagian karena ini adalah perjalanan yang gila. Tapi aku dengan senang hati menjawab semua pertanyaan yang kalian miliki. Aku belajar banyak hal dalam perjalanan ini. Dan sebagai alasan penulisan ini adalah untuk membagikannya kepada orang lain. Awal mula. Pada tahun 1990 ketika aku baru lulus sekolah menengah dan adik perempuanku masih duduk di bangku SD, ayahku bertemu dengan istri ketiganya di satu-satunya pompa bensin di kota kami. Mereka segera pindah bersama, dan ayahku meninggalkan kami di apartemen bawah tanah untuk tinggal di rumah perahu gubuk yang nggak beroperasi untuk tinggal bersamanya. Dia akan muncul setiap minggu dan memberikan aku $40 untuk belanjaan. Akhirnya, seseorang mengetahui situasinya dan menelpon ibuku. Kami pergi untuk tinggal bersamanya yang, percaya atau tidak, lebih buruk. Ayahku dan istrinya yang kumuh menikah pada tahun 1991. Gak lama kemudian, dia menelpon aku dan memberitahuku bahwa tumor otak ayahku telah kembali, yang padahal enggak. Dan bahwa dia tidak dapat menangani stres karena berada di sekitar kami. Bahwa satu-satunya orang yang bisa dia tahan untuk berada di dekatnya adalah dia dan putranya si Shorty yang seumuran denganku. Ketika aku menelpon ayahku untuk menanyakan apakah ini benar, dia mengatakan itu nggak benar, dan dia nggak percaya bahwa dia akan mengatakan itu sejak awal. Itu adalah salah satu percakapan terakhir kami sampai 2 tahun lalu. Cerita tengah. Tidak banyak di bagian ini. Aku bekerja keras untuk masuk ke perguruan tinggi. Tinggal di mobilku dari waktu ke waktu. Ayah dan aku nggak ada kontak. Tetapi aku mendengar dari keluarga bahwa dia telah membeli rumah dan memasukkan putranya melalui beberapa kelas kejuruan. Ketika nenekku meninggal, Shorty dan Santi Wife muncul di sebuah truk dan mengambil semua perabotan dan apapun yang nggak terikat atau sudah hilang. Akhirnya, aku nggak melakukan kontak dengan pihak keluarga ayahku. Aku berjuang selama bertahun-tahun, benar-benar berpuluh-puluh tahun. Tapi aku berhasil, dan aku memiliki pekerjaan yang bagus dan keluarga yang baik sekarang. Balas dendam terbaik adalah hidup dengan baik, bukan? Pemanasan sebelum cerita akhir. 2 tahun lalu, Oktober 2019, aku mendapat telepon dari saudara laki-laki ayahku, Allen. Dia memberitahu aku bahwa ayahku berada di panti jompo di negara bagian lain. Wah, hebat. Dan aku harus pergi menemuinya karena dia membutuhkan bantuanku. WTF? Shorty telah membuatnya menjadi hantu. Panti jompo kebetulan sekitar 20 menit dari rumahku, dan aku melihat kesempatan dan pergi. Reuni itu mengecewakan. Aku nggak ingin menebus kesalahan, tapi aku ingin mendengar bagaimana dia akhirnya dibuang dan sendirian di negara bagian lain. Dan itu adalah cerita yang sangat-sangat bagus. Shanty Wife menderita kanker paru-paru dan memasukkan ayahku ke panti jompo sebelum dia meninggal pada tahun 2017. Dia menderita, dan aku senang mendengarnya. Tapi sedih, itu bukan kanker pantat. Shorty menjadi kuasanya, POA, ketika dia meninggal, dan telah mengunjungi ayahku, tinggal di rumah ayahku dengan 2 anaknya, dan mengurus urusan ayahku sejak ibunya meninggal. Tapi sekarang dia Mia, dan ayahku mengkhawatirkannya. Dia meminta aku untuk menyetir 1,5 jam ke rumahnya untuk memeriksa semuanya. Hanya itu yang ia inginkan. Dia bahkan gak pernah menanyakan kabarku. Aku setuju untuk pergi. Aku berpikir karena rasa ingin tahu yang gak wajar. Aku bahkan belum pernah ke rumah ayahku. Aku memang ingin melihat di mana dia tinggal bersama keluarga aslinya selama 30 tahun itu. Aku ingin melihat apa yang bisa menjadi hidupku. Itu 50 nuansa yang mengerikan. Rumput belum dipotong sepanjang musim panas. Kalian nggak bisa sampai ke pintu depan karena tingginya rumput. Ada 3 truk pickup di halaman. 2 penuh dengan sampah. Taksi dan tempat tidur dan kursi belakang. Hanya sampah. Surat, pakaian, kertas, sepatu, kantong sampah. Aku nggak bisa memahaminya. SUV modifikasi ayahku di 4 flat dan juga penuh sampah.
Aku nggak punya kunci, jadi aku hanya berjalan-jalan. Dari jendela, apa yang bisa aku lihat, bagian dalamnya berantakan dan ditimbun di neraka. Di depan dan pintu carport ada lusinan pemberitahuan dari kota bahwa mereka akan mengutuk tempat itu. Carport juga ditimbun. Kotak dan kotak ditumpuk satu sama lain. Sebagian besar membusuk karena hujan. Halaman itu penuh dengan sampah. Ornamen Natal rusak, lebih banyak sepatu, peralatan berkarat, mainan lama. Ada sepucuk surat di kotak surat yang memberitahukan bahwa sejak rumah itu ditinggalkan, surat nggak akan dikirimkan lagi. Malam itu, aku googling surat kuasa dan cara menggunakannya. Aku kembali keesokan harinya dan menunjukkan kepada ayahku gambar-gambar di teleponku. Dia bersumpah untuk mengalahkan pantat Shorty, lalu memintaku untuk membantu lebih banyak. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan melakukannya, tapi dia harus menandatangani surat kuasa kepadaku. Semua itu finansial dan medis. Jika enggak, dia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Dia akhirnya setuju. Jadi aku mulai mencari pengacara yang akan pergi ke negara bagian lain dan mengerjakan dokumen di panti jompo. Memberkati pengacara itu karena sangat baik dalam pekerjaannya. Karena yang aku lakukan hanyalah memberitahu apa yang aku ketahui. Dan dia menyusun POA anti peluru yang sangat bagus. Itu penuh dengan barang-barang yang bahkan aku nggak tahu aku akan membutuhkannya. Dia juga mengajukan dokumen untuk mencabut POA Shorty. Dan sekarang aku nggak terhentikan. Kami dari kota kecil pedesaan, dan itu adalah jenis tempat yang menyeramkan dan terkurung daratan. Oleh karena itu, nggak peduli berapa lama setelah kalian pergi atau seberapa jauh kalian telah pergi, ketika kalian kembali, kalian akan melihat seseorang yang kalian kenal. Bahkan, jika kalian nggak tahu kalian mengenal mereka, ini seperti bermain Seven Degrees of Everyone. Sepanjang waktu, ini mencekik, tapi itu juga bisa membantu. Awal dari sebuah akhir. Aku harus bekerja keesokan paginya. Aku nggak tahu seberapa hangusnya bumi ini ketika aku selesai. Dan aku nggak ingin Shorty atau siapapun dari keluarga saudaranya yang produktif mencoba menemukan aku. Jadi aku memastikan nggak ada yang kulakukan yang mencantumkan namaku. Aku membuka akun Google untuk ayahku dan mendapatkan nomor Google. Aku membuka PO Box untuknya di kotanya. Aku memasukkan pemberitahuan penerusan surat, aku menarik laporan kreditnya. Aku membawa POA ke bank kota kecil ayahku, mengubah alamat di rekeningnya, dan mendapatkan nomor rekening baru. Aku meminta salinan setiap transaksi kembali ke hari Shanti Wife meninggal, sekitar 13 bulan yang lalu. Aku harus pergi ke cabang utama, 2 jam dari rumahku, keesokan harinya, untuk mengambil catatan. Aku duduk di lobi sepanjang sore, memeriksa rekening. Aku memojokkan seorang perwakilan layanan dan mendapatkan kursus kilat dalam debit dan setorannya. Saat itulah aku menemukan sejauh mana kebutuhan mengejutkan Shorty. Ayahku mendapatkan sekitar $5.000 sebulan untuk cacat dan jaminan sosial setiap bulan. 2 kali seminggu, Shorty pergi ke cabang dan menarik uang tunai. Semua uang tunai, selama 13 bulan. Dan setiap kali dia melakukannya, sebagai POA, dia harus menandatangani formulir yang menyatakan bahwa dia bertindak atas nama ayahku. Dan formulir itu diaktakan oleh bank. Aku melakukan setiap penarikan dan meminta bank untuk mengonfirmasi bahwa setiap penarikan dilakukan oleh Shorty. Kemudian, aku pergi ke rumah dan memanggil tukang kunci. Aku tahu itu buruk, tapi aku nggak tahu apa yang menunggu aku di sana. Dia membuka pintu pertama dan bau busuk menyebar seperti kabut. Kami berdua tersedak. 2 kunci kemudian, aku sangat malu dengan apa yang ia lihat dan cium. Aku memberinya tip sebesar $60. Dan dengan kunci baru yang mengilap di tangan, aku menelpon polisi. Aku memberitahu mereka bahwa aku adalah POA untuk ayahku, sedang memeriksa rumahnya dan ada 3 kendaraan di sana yang bukan miliknya. Dia bertanya apakah aku tahu milik siapa mereka. Aku bilang tidak, dan aku ingin mereka diderek. Dia mengatakan kepada aku untuk menelpon perusahaan derek dan dia akan menemui mereka di sana. Mereka muncul dengan 2 mobil derek. Orang truk derek keluar dan meminta tanda tangan aku. Aku hanya menandatangani nama depanku. Saat aku menandatangani, dia bertanya, "Apakah kamu kenal Shorty?"
berlari dengan kebencian murni pada titik ini. Aku mengejutkan diriku sendiri. Apakah kamu tahu? Aku bertanya. Dia bilang dia kenal Shorty, dan bahwa dia brengsek. Aku menjawab, mungkin saja. Hei, bisakah kamu membantuku? Dan jika kamu melihatnya, maukah kamu memberitahu dia bahwa akan datang ke untuknya? Keberaniannya menguap. Dia tahu orang gila ketika dia melihatnya. Mereka akhirnya menderek truk. Ketika semua orang sudah pergi, aku membuka pintu di carport untuk mengintip ke dalam. Matahari sudah terbenam dan rumah sudah gelap. Aku mendengar sesuatu yang samar, dan setelah beberapa detik menyadari bahwa itu adalah kecoa dan tikus yang melakukan tugas kecoa dan tikus mereka. Aku bisa mencium semuanya di rambutku. Aku duduk di tangga carport dan melihat matahari terbenam. Aku marah. Benar-benar luar biasa sehingga hanya 72 jam yang diperlukan untuk menghancurkan 3 dekade. Dan disinilah aku, bau dan mendengarkan tikus dan membersihkan kotoran orang lain. Mengambil waktu jauh dari keluargaku dan untuk apa? Aku merenung dengan diriku sendiri. Aku bisa mundur sekarang atau berlipat ganda menghancurkan mereka. Dan masalahnya, aku ulet. Untuk kesalahan brengsek ini, aku harus bertahan hidup dan ini adalah tulang yang tidak bisa aku hancurkan. Pikiran tentang kehidupan Shorty yang terbalik, satu-satunya sumber pendapatannya mungkin menghilang secara harfiah dalam semalam. Dan ayahku harus mendengar tangan kedua dariku bahwa dia bangkrut dan sendirian. Membuat aku benar-benar pusing. Aku sangat ingin mereka berdua kehilangan apa yang telah mereka tinggalkan. Jadi, aku memutuskan aku akan menurunkan usaha 3 kali lipat. Malam itu, aku mencari perintah penahanan di Google. Dan ternyata sangat mudah untuk mendapatkannya. Aku pergi ke gedung pengadilan di kampung halamanku. Pergi ke kantor panitera dan mengatakan kepadanya bahwa aku memerlukan perintah penahanan. Aku mengisi formulir di meja kecil yang reot saat aku di sana. Aku nggak siap untuk menemui hakim hari itu. Tapi dia mengambil formulir dan berkata, "Oke, aku akan melihat apakah hakimnya masih di sini." Itu membuatku takut. Ia membawaku ke ruangannya. Dan ketika aku menunggu, aku melihat sekeliling dan dia memiliki sertifikat penghargaan yang tergantung dari berbagai kelompok veteran. Lalu aku menyeka telapak tanganku dan berpikir, ikan dalam tong brengsek. Dia hanya bertanya tentang tugas ayahku di marinir dan tentang logo kantor Departemen Pertahanan di sweaterku. Dia membaca formulirku dan memberikan perintah sementara. Aku harus kembali untuk yang permanen, di mana Shorty bisa membantahnya. Kemudian aku pulang dan mencari di Google perusahaan biohazard dan undang-undang penyalahgunaan yang lebih tua di negara bagianku. Aku menyewa perusahaan biohazard untuk mengeluarkan semua kotoran dari rumah seharga 7.000 US dollar. Aku akan membayar 2 kali lipat. Mereka menemukan mumi anjing ayahku di bawah beberapa kotak pizza di kamar tidur utama. Mereka mengirimi aku gambar dan menyelamatkan beberapa kertas. Shorty dilayani selama waktu ini, dan sidang ditetapkan. Aku harus bekerja mengumpulkan dan mendokumentasikan kotoran. Aku membuat gambar dan spreadsheet dari garis waktu dengan referensi silang karena persetan. Sekarang mereka mendapatkan perhatian penuhku. Di waktu luangku, aku pergi ke panti jompo dan memberi ayahku 8 kali 10 salinan foto anjingnya yang mati dari setiap sudut. Sebelum pengadilan, aku pergi ke kantor polisi terdekat dan memberitahu mereka bahwa aku ingin melaporkan kejahatan pelecehan lansia. Seorang detektif kerah putih keluar dan memberitahu aku bahwa itu adalah masalah rumah tangga. Dan karena Shorty telah menjadi POA, semua yang dilakukan adalah legal. Dan ini adalah hari di mana aku harus mengajari seorang detektif kota kecil tentang tanggung jawab fidusia dari POA. Terima kasih Google. Aku memberinya salinan undang-undang dengan bagian yang berlaku di Sorat. Kemudian, aku menyerahkan folder tebal dengan laporan bank, gambar rumah yang ditimbun, dan anjing mati. Salinan laporan kredit ayahku yang menunjukkan bahwa dia berhutang puluhan dan puluhan ribu dolar. Dan spreadsheet yang mencantumkan setiap penarikan tunai dengan menjalankan total jumlah yang dicuri. Total keseluruhannya lebih dari 130 ribu dolar tunai. Itu belum termasuk nilai rumah yang hilang atau kartu kredit yang dibuka dan digunakannya. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia dapat menyimpan folder itu karena itu bukan satu-satunya yang aku miliki.
Kemudian aku mengatakan padanya bahwa aku akan menunggu nomor kasus. Dan aku duduk. Dia kembali sekitar 30 menit kemudian dan minta maaf. Mengatakan aku punya kasus dan memberi aku nomor kasus. Kemudian aku menuju ke gedung pengadilan. Ada orang lain di sana dan aku harus menunggu giliran. Sementara aku menunggu, bajingan bodoh itu memasukkan pantatnya yang ceroboh ke ruang sidang. Sendirian dan jelas, secara harfiah, tanpa metafora, kotor. Sepatunya terlepas dan itu membalikan kotak cekikianku. Kemudian giliran kami dan kami berdiri. Hakim yang sama menanyakan beberapa pertanyaan dan bertanya apakah aku punya bukti. Aku memiliki folder yang sangat tebal. Hakim bertanya apakah aku pergi ke polisi. Baik ya, Pak, aku punya. Apakah Anda memiliki nomor kasus? Faktanya, perintah itu diberikan secara permanen dan seumur hidup. Tapi tidak sebelum hakim menghentikan proses dan memberitahu Shorty bahwa dia membutuhkan seorang pengacara. Seseorang mengatakan kepadaku bahwa gedung pengadilan akan memiliki salinan DD-214, surat pelepasan ayahku. Jadi ketika aku di sana, aku mendapatkan salinannya. Karena mengapa tidak? Aku juga menggunakan POE untuk mengambil Shanty Wife dari akta ke rumah. Dengan begitu, jika ayahku meninggal, dan itu menjadi pengesahan hakim, Shorty nggak memiliki klaim langsung. Aku juga pergi dan mendapatkan salinan akta kelahiran ayahku dan akta kematian istri Shanty. Secara teknis, anak tiri nggak dapat meminta info itu. Tapi petugas yang menungguku mengenali nama ayahku dan memberitahu aku bahwa dia kehilangan kepramanannya karena paman aku, Allen, di tahun 60-an. Dan pergi ke pemakaman nenek kakek aku. Jadi aku mendapatkan semua formulir yang aku inginkan. Shanty Wife meninggalkan ayahku $50.000 dalam asuransi jiwa. Sekitar $35.000 dari itu tersisa sejak Shorty menghabiskan uang ayahku dan bukan uang ibunya. Jadi aku membuka akun Ellie dan mentransfer setiap sen. Kemudian aku mengatur transfer berulang untuk setoran bulanan. Pada waktu tertentu, gak ada lebih dari $100 di akunnya. Aku juga menemukan maklar rumah yang membayarku cukup untuk rumah itu untuk melunasi hipoteknya. Itulah hal tentang wasiat. Gak ada yang diperebutkan jika gak ada apa-apa di sana. Dan aku memastikan gak ada apa-apa di sana. Ayahku meninggal karena mengira ia masih memiliki rumah. Omong-omong, ini tentang waktu aku menemukan polis asuransi jiwa ayahku. Mereka up to date. Dan Shanty Wife adalah penerima manfaat. PO aku tidak mengizinkan aku mengubah penerima, tapi mengizinkan aku untuk menugaskan mereka. Dan karena Shanty Wife sudah meninggal, secara teknis, gak ada penerima. Disinilah sertifikat kematian berguna. Aku menegaskan diriku dan adik perempuanku sebagai penerima manfaat. Gak dapat dibatalkan juga, yang berarti bahwa satu-satunya cara untuk mengubahnya adalah ayahku, diriku, dan adik perempuanku menyetujuinya. Aku membuat ayahku gak tahu apa-apa tentang semua ini. Satu-satunya hal yang benar-benar ia ketahui adalah perintah penahanan dan anjingnya yang mati. Aku menemukan bahwa ia telah membeli kuburan di sebelah Shanty Wife dan ingin dimakamkan di sebelahnya. Itu gak akan pernah terjadi. Aku mencari pemakaman nasional di Google dan menemukan bahwa dia memenuhi syarat untuk berada di salah satunya karena dia adalah veteran era Vietnam yang cacat. Jadi aku mengatur untuk itu sebagai gantinya. Semua cerita di atas. Ayahku meninggal pada bulan Juni tahun ini dan aku ada di sana. Dia dimakamkan di pemakaman nasional yang jauh di mana tak seorang pun akan mengunjunginya. Satu-satunya obituari yang aku jalankan adalah situs web rumah duka dan itu hanya untuk tujuan asuransi. Aku menulisnya sejelas mungkin. Gak ada layanan, gucinya berwarna ungu, warna yang paling ia benci. Aku mendapatkan telepon pada bulan Agustus dari kantor kejaksaan di kota asalku. Wanita di ujung sana menikah dengan sepupu pertamaku karena tentu saja dia, ya begitulah cara kerja di sana. Shorty ditangkap tepat setelah tengah malam pada tanggal 1 Juli di penjara dan telah didakwa atas tuduhan pelecehan tetua yang kejam. Dia terancam 10 tahun penjara FP Mita. Dia mengatakan kepada aku untuk tidak mengharapkan persidangan dalam waktu dekat karena bisa memakan waktu hingga 3 tahun untuk itu terjadi.
Aku mengatakan kepadanya bahwa itu luar biasa karena ketidakpastian diharapkan akan menghantuinya. Dan setelah semua itu, dia masih punya penjara yang ia nanti-nantikan. Dia kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan ayahnya. Aku menghabiskan uang kanker ibunya. Dia kehilangan rumah dan truk gratisnya. Dia tidak memiliki kredit dan gak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan semoga untuk waktu yang lama gak dapat menemukan tempat tinggal yang layak. Dan aku tidur nyenyak seperti bayi. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.